Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana Humaira dengan NIM channel 24018. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang panduan komprehensif bisnis franchise dan waralaba, peluang, tantangan, dan aspek hukum persaingan usaha. Dan di sini dosennya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Di sini ada pengertian franchise atau waralaba. Nah, di sini ada sistem distribusi barang atau jasa kepada konsumen akhir, di mana pemilik merek memberikan hak khusus kepada dividen atau perusahaan lain untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang sama. Dalam konsep dasarnya, pemanfaatan sistem bisnis yang sudah teruji, pihak pembeli hak tidak perlu membangun bisnis dari nol, melainkan menjalankan blueprint operasional yang telah terstandarisasi untuk meminimalisir resiko kegagalan. Nah, Permendang nomor 7 tahun 2019 yang berbunyi hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, di sini ada franchise yaitu memiliki merek dagang dan sistem bisnis, bertugas memberikan hak pemanfaatan, panduan operasional, SOP, pelatihan dan dukungan berkelanjutan kepada mitra. Di sini ada juga franchisee yaitu penerima waralaba, yaitu pihak yang membeli hak untuk menggunakan mereka dan sistem bisnis, bertanggung jawab menjalankan operasional sesuai standar dan membayar biaya atau royalti. Selanjutnya ada konsep dan mekanisme dasar waralaba. Nah, dia ada 4 pilar utama dalam sistem kemitraan bisnis. Yang pertama, hak kekayaan intelektual, yaitu memberikan hak untuk menggunakan merek dagang, logo, dan sistem bisnis yang telah teruji dan dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, kewajiban finansial, yaitu pembayaran biaya awal atau franchise fee dan biaya berkelanjutan atau royalti sebagai kompensasi atas pengguna hak dan sistem. Nah, yang ketiga, standarisasi atau operasional, kewajiban menjalankan bisnis sesuai dengan standar operasional prosedur yang ketat untuk menjaga kualitas dan reputasi mereka. Dan yang terakhir, dukungan berkelanjutan, yaitu bentuk terus-menerus dari franchisor berupa pelatihan, pemasaran, pasokan bahan baku, dan konsultasi manajemen bisnis. Selanjutnya ada kategori dan jenis waralaba, yaitu memahami berbagai model bisnis franchise berdasarkan penawaran, sistem operasional, dan asal mereka untuk strategi ekspansi yang tepat. Nah, dia ada 3. Yang pertama berdasarkan penawaran, yaitu waralaba produk, fokus utama pada distribusi produk spesifik yang diproduksi oleh pihak franchisor. Terus ada waralaba format bisnis, yaitu menyediakan sistem operasional lengkap, panduan manajemen, pelatihan, dan identitas mereka. Dan kedua berdasarkan operasional, yaitu FO atau gerai dimiliki dan dijalankan sepenuhnya oleh mitra sesuai standar pusat. Yang kedua ada COCO, yaitu gerai dimiliki dan dioperasikan langsung oleh perusahaan induk sebagai cabang. Dan yang terakhir adalah berdasarkan asal merek, yaitu dalam negeri, yaitu memiliki merek lokal karya anak bangsa yang berkembang dan berekspansi di pasar domestik. Dan yang terakhir itu luar negeri, merek internasional atau mancanegara yang masuk dan beroperasi di pasar lokal. Nah, di sini ada juga keuntungan sistem waralaba. Nah, kalau bagi franchisee, bagi yang penerima itu ada 3. Ada brand awareness tinggi, yaitu memanfaatkan merek yang sudah dikenal luas dan dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, risiko lebih rendah, yaitu modal bisnis yang sudah diruji secara operasional mengurangi kemungkinan kegagalan. Yang ketiga, dukungan penuh, yaitu mendapatkan pelatihan komprehensif, panduan operasional, dan dukungan pemasaran. Nah, kalau yang bagi franchisor juga ada 3. Yang pertama, ekspansi bisnis cepat, memperluas jaringan secara masif tanpa harus mengeluarkan modal penuh untuk setiap cabang. Yang kedua, efisiensi manajerial, pengelolaan cabang harian diserahkan kepada mitra yang dimiliki motivasi tinggi untuk sukses. Yang ketiga, pendapatan berkelanjutan, menerima royalti dan biaya awal
franchisee fee secara berkala dari jaringan mitra. Selanjutnya ada kerugian dan tantangan waralaba. Nah, keterbatasan kendali dan inovasi yaitu terikat pada aturan ketat franchisor, ruang untuk berinovasi atau mengubah menu atau layanan sangat terbatas demi menjaga keseragaman merek. Yang kedua, beban finansial dan royalti, yaitu kewajiban membayar biaya awal yang tinggi dan potongan royalti berkelanjutan dari pendapatan kotor yang dapat mengurangi margin keuntungan bersih. Yang ketiga, resiko reputasi bersama, yaitu kesalahan atau skandal yang terjadi di cabang lain atau pada manajemen pusat dapat secara langsung merusak reputasi dan penjualan cabang Anda. Dan yang terakhir, ketergantungan pasokan, yaitu wajib membeli bahan baku dari pemasok yang ditunjuk franchisor, seringkali dengan harga yang tidak bisa dinegosiasikan meski ada opsi lebih murah di pasar. Nah, selanjutnya ada aspek hukum, yaitu anti monopolitan dan persaingan usaha. Nah, di sini ada UUD nomor 5 tahun 1999, yaitu mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan bagi seluruh pelaku bisnis. Ada struktur pasar kompetitif, yaitu bertujuan menjaga agar struktur pasar tetap kompetitif, mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga, demokrasi ekonomi berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha. Dan terakhir, relevasi waralaba, yaitu memastikan setiap perjanjian waralaba atau franchise tidak mengandung klausul yang mengarah pada penguasaan pasar. Nah, di sini ada menghindari pelanggaran hukum dalam waralaba. Nah, peran pengawasan KPPU, yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, bertugas mengawasi praktik bisnis waralaba. KPPU menggunakan pendekatan rule of reason, yang berarti suatu tindakan dievaluasi berdasarkan dampak nyatanya terhadap persaingan pasar, bukan sekedar larangan mutlak. Nah, di sini ada 3, yaitu perjanjian tertutup, yaitu praktik di mana prawaralaba memaksa waralaba untuk hanya membeli bahan baku atau produk dari pemasok tertentu yang ditunjuk. Yang kedua, praktik kartel dan oligopoli, itu kesepakatan antar pelaku usaha waralaba yang bersaing untuk mengatur harga, membagi wilayah pemasaran, atau membatasi produksi. Nah, yang terakhir, jual rugi, yaitu strategi penetapan harga jual produk atau jasa di bawah biaya produksi dengan tujuan utama menyingkirkan persaingan dari pasar. Nah, di sini ada tips dan langkah memulai bisnis waralaba. Itu ada panduan esensi untuk membangun eksekutif bisnis franchise Anda dari tahap perencanaan awal hingga operasional harian. Yang pertama, riset dan evaluasi diri. Nah, yaitu kita pahami minat, kepastian modal, dan kesiapan mental Anda sebelum memilih jenis industri waralaba yang paling tepat. Yang kedua, rekam jejak franchisor, yaitu pelajari sejarah perusahaan, reputasi merek di pasar, dan tingkat keberhasilan cabang-cabang yang sudah beroperasi. Yang ketiga, pahami dokumen PDD, yaitu teliti secara mendalam franchisor disclosure dokumen terkait rincian biaya, sistem royalti, dan kewajiban hukum kedua belah pihak. Yang terakhir, persiapan lokasi dan operasional. Pilih lokasi strategis yang sesuai target pasar dan siap tim serta sistem operasional yang mematuhi standar pusat. Kita masuk kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu waralaba merupakan solusi bisnis strategis yang menawarkan risiko lebih struktur, namun tetap menuntut komitmen penuh dan dedikasi operasional untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Nah, yaitu memahami mendalam terhadap aspek legalistik sangat krusial. Pastikan Anda melakukan riset menyeluruh dan mematuhi hukum anti monopoli yang tercantum pada UUD nomor 5 tahun 1959 sebelum menandatangani perjanjian kemitraan. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan di materi ini. Bila ada kekurangan yang tidak saya sampaikan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.